Assalamualaikum Pak Sopyan, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bahtiar. Baik, terima kasih. Kemarin waktu kita chatting itu Bapak bilang mau bercerita tentang situasi yang Bapak hadapi sekarang ini. Nah, bisakah Bapak bercerita lebih detail tentang situasi Bapak yang ingin ceritakan kepada saya, Pak? Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Ini adalah situasi di mana konflik batin Pak buat diri saya, Oke. karena selaku ini saya ingin curhat atau bercerita kepada Bapak Bahtiar uh, atas pekerjaan saya selaku kepala sekolah di sekolah saya Pak. Iya. Oke. Jadi memang setelah melakukan pengamatan, supervisi, kemudian juga melihat dari absensi dari Bapak Ibu guru di sekolah saya itu, saya sendiri ada kebingungan Pak untuk memberikan penilaian kinerja kepada guru-guru di sekolah saya. Jadi dalam penilaian kinerja kan ada standar-standar khusus gitu Pak ya, untuk memberikan penilaian. Sementara kalau saya melakukan sesuai dengan aturan atau dengan standar tadi, kayaknya ada beberapa sih guru-guru di tempat saya yang tidak layak lah mendapatkan nilai yang tertulis di penilaian kinerja seperti itu Pak. Oke. Jadi masalah tentang supervisi penilaian kinerja guru Bapak ya, sekarang Bapak pimpin. Oke, baik Bapak. Kira-kira Pak ada faktor yang mempengaruhi Pak terhadap kejadian itu Pak, atau masalah itu? Yang jelas faktor mempengaruhi adalah tadi Pak, pikiran saya yang tidak nyaman ya. Di sisi lain saya menilai baik ke semua guru, sementara guru yang benar-benar melaksanakan tugas ya sama dinilai baik juga kan. Nah, takutnya nanti itu akan menjadi kecemburuan Pak ya. Sementara guru yang ini yang istilahnya biasa-biasa melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan atau biasa-biasa saja, tidak memberikan kontribusi yang lebih kepada sekolah, tapi diberikan nilai sama dengan yang ya apa atau hampir sama gitu kan, meskipun ada sedikit perbedaan ya gitu. Tapi ya itu takutnya nanti akan menjadi kecemburuan buat guru-guru dan bisa saja nanti akan ditiru ya oleh guru-guru lain ya. Loh itu ya kerjanya biasa saja tapi nilainya juga baik gitu. Nah itu yang saya takutkan Pak. Jadi yang rajin dengan yang biasa-biasa, yang malas juga sama Pak ya akhirnya nilainya ya. Agak rumit juga sih masalah Bapak. Betul Pak. Mungkin nih Bapak sudah pernah melakukan hal-hal yang Bapak anggap mungkin bisa mengatasi masalah itu. Kira-kira apa aja sih Bapak usaha Bapak yang sudah Bapak lakukan? Usaha yang sudah saya lakukan itu biasa ketika menyampaikan dalam amanat upacara Pak. Jadi selain saya sampaikan juga tentang budaya positif, kedisiplinan terhadap murid-murid, juga saya sampaikan juga kepada guru-guru ya, baik tentang kedisiplinan waktu, jam datang dan jam pulang, kemudian juga jam mengajar. Di sisi lain juga cara berpakaian, bagaimana menunjukkan kredibilitas kita lah sebagai seorang guru di depan murid dan orang tua murid dan juga masyarakat. Itu sudah saya sampaikan pada saat upacara bendera. Nah kemudian juga
ada juga yang saya tegur secara langsung kan ketika saya melihat berpakaian tidak sopan, nyaman untuk tidak pantas. dilihat, ya, atau tidak sesuai dengan aturan ya, umpamanya hari Iya, Senin harusnya kita berpakaian dinas betul. haki itu yang warna coklat ya, ada juga yang berwarna memakai seragam bebas gitu. Nah, itu Bebas, yang ya. biasa saya lakukan, langsung saya tegur biasanya, Pak. Oke. Jadi itu pas upacara apa ya? Berarti Bapak sudah melakukan langkah yang bagus, yang luar biasa. Mungkin ke depannya Bapak mungkin ada rencana buat apa namanya mengatasi hal atau masalah tersebut lagi lebih apa namanya ya, lebih terstruktur gitu. Ada kira-kira Pak? Rencana sih Pak, nanti ada saya minta wakil kepala sekolah saya itu melakukan kegiatan IHT in-house training ya, khusus Iya. apa ya istilahnya grooming untuk guru-guru, masalah Mhm. kepribadian ya, Iya. masalah kepribadian. Nah, di situ juga saya mengumpulkan guru-guru untuk melakukan refleksi ya. Apakah selama ini Bapak Ibu tersebut sudah melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan aturan, disiplin, kemudian disiplin pakaian, disiplin waktu juga. Nah, jadi di kesempatan itu saya akan melakukan refleksi selain ada pemateri dari luar untuk melakukan motivasi atau grooming semacam itu Pak, tentang cara guru-guru di sekolah supaya bisa mentaati aturan-aturan sekolah dan juga bisa mengajar dengan baik. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Pak itu kalau diadakan EHT. Kapan sih Bapak mungkin mau merencanakan EHT? Ini untuk semua guru Pak ya EHT-nya? Betul, untuk semua guru dan tata stas juga Pak, tata usaha. Jadi karyawan di sekolah ini, semua karyawan saya ikutkan untuk IHT tersebut. Gitu. Jadi pelaksanaannya itu insya Allah di awal Oktober ini Pak. Rencana sudah saya sampaikan ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan ketenagaan untuk bisa merealisasikan kegiatan itu. Baik Pak. Luar biasa sekali Pak. Ternyata Bapak bisa memberikan solusi terhadap apa yang sudah Bapak hadapi atau yang sedang Bapak hadapi saat ini. Harapannya mudah bisa berhasil Pak ya. Harapannya bisa berhasil. Kira-kira Pak bisa nggak ya Pak ya, ketika kira-kira efektif nggak menurut Bapak ketika guru-guru yang bermasalah tadi ya mungkin tidak banyak Pak ya, ya katakanlah 1-2 orang, ya paling banyak ya 4 orang gitu kan. Saya panggil kemudian ketika sudah dipanggil dilakukan diskusi, masih saja melakukan hal demikian, kira-kira bisa nggak efektif nggak kalau saya kasih surat teguran gitu kan, menurut Bapak? Surat teguran pertama, kedua gitu. Ketiga gitu. Iya. Sepengalaman atau sepengetahuan saya sih di tempat saya begitu Pak. Di Begitu ya. sekolah saya begitu ya. Kalau memang melanggar kedisiplinan segala macam itu pasti ada itu Pak, pasti ada dari kepala sekolah. Memang itu hak prerogatifnya Bapak ya. Efektif nggak Pak? Ya. Efektif. Bisa Yang saya merubah. rasakan efektif Pak, efektif itu. Efektif Pak ya. Iya di tempat kami itu efektif kalau begitu. Dilakukan hal-hal yang begitu. Tapi sebelum dilakukan itu kan mungkin ada pembicaraan dulu Pak ya. Betul. Ya, jadi saya takutnya itu memberi surat teguran itu menjadi hukuman yang luar biasa buat guru saya itu. Bisa down, berhenti mengajar ya yang atau lain sebagainya itu Pak. Tapi kalau menurut pengalaman Pak Bahtiar ya itu efektif
Ya nanti saya coba ya alternatif Nah, itu menjadi alternatif pemecahan masalah yang saya iya. alami. Baik. Alhamdulillah Pak. Kira-kira dari perbincangan kita ini hal apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya sekarang sudah merasa agak lega Pak ya, karena sebelumnya memang tadi ada konflik batin, apa yang harus saya lakukan terhadap guru-guru ini, sementara penilaian kinerja mereka selama ini saya berikan dengan nilai yang baik ya, hampir sama dengan guru-guru yang katakanlah guru-guru yang rajin ya, yang menaati aturan. Dan tadi juga ada masukan dari Pak Bahtiar bahwa ternyata dari pengalaman di tempat Pak Bahtiar, memberi surat teguran tertulis itu ternyata sangat efektif Pak ya. Efektif Pak. Sehingga guru-guru tadi yang katakanlah selalu melanggar aturan, mengajarnya biasa-biasa saja menjadi berubah gitu. Betul. Oke. Baik, itu tadi pengalaman dari Pak Bahtiar tadi menjadi sangat berharga buat saya nantinya untuk bisa melaksanakannya di sekolah saya, Pak. Jadi saya agak sedikit sudah tenang lah, sudah terbuka gitu pikiran saya. Oke, baik Pak Sopyan, karena waktu kita sudah cukup 15 menit Pak ya. Perbincangan kita mungkin kita cukupkan, kita akhiri, nanti kita berbincang-bincang lagi, kita bertemu lagi. Baik Pak Bahtiar, kesempatan yang mungkin di kesempatan bukan di dunia maya lagi. Siap, terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih dulu atas waktunya Pak Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Kemarin kita sudah janjian kalau hari ini kita melakukan diskusi atau refleksi ya, kira-kira tentang pengalaman Pak Bahtiar selama mengajar di sekolah Pak Bahtiar. Nah, Pak Bahtiar, mungkin ada yang perlu kita refleksikan atau kita diskusikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Baik Bapak, sebetulnya sih sudah lama Bapak ya saya mau berbicara dengan Bapak. Alhamdulillah hari ini bisa kesampaian. Banyak masalah yang saya hadapi di kelas pada akhir-akhir ini, tapi sebagian sudah bisa saya selesaikan, dan ada satu hal yang membuat saya bingung itu Pak, masalah anak-anak yang kecapean mungkin ya di jam-jam terakhir itu. Anak-anak itu banyak yang ketiduran, kemudian malas-malas untuk belajar, hingga saya bingung untuk menghadapi mereka, bagaimana sih supaya mereka itu di jam-jam terakhir itu tidak lagi seperti itu Pak. Itu sih yang mau saya bicarakan Pak. Di jam terakhirnya itu di jam berapa Pak Bahtiar, kalau boleh tahu? Iya, di jam terakhirnya itu di jam 9, jam ke-10 dan jam ke-11 Pak. Itu dimulai dari jam 13.30 sampai jam 16.15 itu Pak. Jam-jam Pak Bahtiar. Memang jam-jam segitu jam-jam rentan ya Pak Bahtiar. Jangankan siswa, kita sebagai guru pun sebenarnya mengajar ya masih menyisakan sedikit tenaga lah dan konsentrasi kan, karena mungkin di pagi hari juga kita ada kegiatan mengajar, selain itu juga kegiatan-kegiatan lain, sehingga kita dan murid mungkin bisa istilahnya tuh konsentrasi dan lain-lainnya sudah tinggal sedikit gitu, tinggal kecapean dan ngantuk gitu ya. Betul sekali Pak Bahtiar. Nah, kira-kira itu pasti mengganggu Pak Bahtiar ya, ketika Pak Bahtiar memberikan
materi pembelajaran di kelas gitu? Sangat mengganggu sekali, Pak. Masalahnya mereka-mereka itu kan bisa memberikan dampak negatif bagi siswa-siswi yang lain yang niatnya pengen belajar. Jadi yang ketiduran, mereka ketiduran ya berarti? Ketiduran, Pak. Sama tidak konsen terhadap pembelajaran juga. Berarti yang ketiduran secara tidak langsung mengganggu anak-anak lain, Pak ya, yang konsentrasi belajar gitu. Betul, Iya. Bapak. Nah, kira-kira sudah apa yang sudah Bapak lakukan untuk menangani masalah ini, Pak Bahtiar? Sementara sih yang saya lakukan itu cuman menegur mereka, kemudian menyuruh mereka untuk mencuci muka biar lebih segar ya. Tapi faktanya mereka tetap tidak mempan juga, Pak, dengan apa yang sudah saya upayakan itu. Padahal sudah cuci muka tapi tetap mengantuk gitu ya, Pak Bahtiar? Iya, Pak, masih Ya. mengantuk dan tidak konsen mereka. Ya, mungkin ada alternatif lain Pak Bahtiar yang mungkin sudah Bapak Bahtiar rencanakan untuk mengatasi masalah ini? Ada kira-kira Pak Bahtiar? Apa ya, Pak ya? Ada sih, Pak ya. Saya mencoba untuk ini, Pak, merubah gaya mengajar saya. Rencananya sih cuma dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin, Pak ya, seperti itu. Tapi ini belum saya lakukan, Pak, cuman hanya sekedar rencana. Dan saya masih masih bingung juga gitu bikin metode-metode apa itu. Betul. Itu tadi masalah metode pembelajaran tadi dan gaya pembelajarannya menyenangkan tadi bisa lebih ini nggak Pak? Bisa lebih rinci nggak kira-kira gambaran apa yang akan Bapak lakukan? Oh iya, Pak. Yang menyenangkan itu rencananya sih saya mau mengajar menggunakan metode ice breaking gitu ya. Kemudian merubah model pembelajaran yang lebih menyenangkannya ya seperti itu, Pak, membuat ice breaking. Ice breaking. Kalau diganti suasana kelas menjadi yang lain kira-kira bisa nggak Pak Bahtiar menurut Bapak Bahtiar? Oh iya, Pak ya. Itu juga salah satu, Pak ya. Salah satu salah satu teknik juga ya. Misalnya belajar di luar ruangan misalnya ya, Pak ya. Betul. Membuat membuat suasana baru, misalnya di depan ruangan misalnya gitu ya, di lapangan terbuka ya. Betul, di tempat yang asri. Mungkin seperti itu akan saya lakukan juga, Pak, nanti di samping ice breaking, kemudian moving kelas ke tempat terbuka ya, di ruangan di luar dari kelas moving. Nah, selain tadi Pak Bahtiar, kira-kira dari beberapa hari sebelumnya Bapak Bahtiar mengajar, Bapak sudah ini enggak apa istilahnya ya, mendata enggak siswa-siswa yang memang sering tertidur gitu, atau orang-orang itu aja atau bergantian gitu Pak Bahtiar? Ya. Ada sih, Pak, saya mendata sekitar kalau di persentase dari 100, Pak ya, mungkin sekitar 25 yang tertidur gitu, 25% yang tertidur, 25%-nya yang tidak konsentrasi terhadap pelajaran, yang ini yang biasanya mengganggu banget, Pak, dengan mereka-mereka yang ingin belajar gitu. Jadi 50-50 ya, 50% yang mau belajar, 50%-nya yang agak malas-malasan gitu. Dan 50% tadi memang orangnya memang itu saja Pak ya, yang malas belajar tadi. Benar, Pak, iya. Memang itu juga yang sering bikin. Terus sebelumnya pernah Bapak panggil untuk berbicara dengan mereka, Bapak Bahtiar? Belum sih ya.
Belum pernah Belum. dipanggil, cuman ketika kejadian di kelas saja langsung ditegur. Tidak pernah sih Mhm. ngomong langsung, misalnya dipanggil ke ruang tertentu, itu nggak pernah. Saya cuman menegurnya waktu di kelas ketika kejadian, ketika dia tertidur dibangunin, kemudian ketika dia, apa namanya, tidak konsen itu didekatin lalu dikasih tahu, tapi itu tidak mempan Pak, udah beberapa kali saya Mhm. lakukan, tidak berhasil sama sekali. Mhm. Tapi Bahtiar yakin ya, kira-kira penyebabnya itu karena metode pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bahtiar yang kurang pas, dan mungkin karena suasana kelas yang memang tidak mendukung untuk proses pembelajaran, karena juga di jam terakhir, atau mungkin ada masalah lain kira-kira Pak selain itu? Kalau menurut saya sih Pak, itu, pure karena di jam terakhir ya, karena itu jam-jam Mhm. ngantuk, jam-jamnya malas, kemudian mungkin juga metode mengajar saya yang kurang cocok ya, kurang pas di jam-jam tersebut ya. Jadi barangkali saya akan rubah nanti cara mengajarnya. Baik Pak Bahtiar. Nah, kira-kira kapan Pak Bahtiar bisa merealisasikan atau melaksanakan kegiatan tadi, Pak? Mhm. Eee, Kemungkinan di ini Pak, di minggu pertama untuk di bulan, Oktober nanti, saya coba di ice breaking Mhm. dulu, kemudian di, minggu keduanya saya coba yang, mopping class Pak ya, yang di luar ruangan tadi. Mhm. Mungkin rencananya seperti itu Pak. Iya, luar biasa, Pak. Jadi dengan melakukan ice breaking di kelas itu, insya Allah ya, anak-anak yang tadinya mengantuk menjadi akan semangat lagi, Pak ya. Dan kemudian dengan suasana kelas yang baru juga, mungkin di bawah pohon rindang atau di Amin. taman-taman sekolah Bapak, itu membuat mereka semakin berkonsentrasi untuk menerima pelajaran dari Pak Bahtiar gitu ya. Itu Pak harapannya, harapan saya. Iya, luar biasa sekali Pak Bahtiar. Semoga apa yang Bapak Bahtiar rencanakan akan berjalan dengan sukses dan lancar. Amin amin amin. Ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Bahtiar setelah kita melakukan refleksi atau diskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah, setelah berdiskusi sama Bapak ini, saya mulai tercerahkan Pak ya, udah mulai Mhm. terbuka dan ya alhamdulillah, rasanya saya bisa mengatasi masalah itu nantinya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Dan mungkin, di samping metode-metode yang kita bicarakan tadi, mungkin juga saya berusaha lagi mencari metode lain yang, relevan lah dengan merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Di samping metode ice breaking, kemudian mopping class. Nah, saya coba cari lagi trik-trik lain yang saya dapatkan dari sumber-sumber tertentu. Sangat menarik Pak berbicara dengan Pak Sopyan hari ini, bisa Iya, memecahkan masalah saya, luar biasa. Saya juga mengucapkan alhamdulillah. terima kasih banyak Pak atas, Mhm. bersedianya Bapak mendengarkan cerita dan keluhan saya selama ini yang saya pendam cukup lama. Sama-sama Pak Bahtiar, dan semoga tadi eh, apa yang sudah kita rencanakan, diskusikan pada hari ini nanti bisa berjalan dengan maksimal, dan mungkin ya kita tidak hanya sekali ini bertemu Pak Bahtiar lewat virtual seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di kesempatan lain dan Hmm, sama-sama saling sharing untuk membantu memecahkan permasalahan yang sama-sama kita hadapi. terima kasih banyak Bapak. Baik, mungkin itu saja Pak Bahtiar. Nggih, Atau ada terima lagi? kasih. Nggih. Nggih. Sudah cukup Bapak Mhm. dan sangat menyenangkan sekali. Siap. Itu tadi terima kasih Pak Bahtiar. Nggih.
Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.